Jadi kita gambar banyak ya, awas banyak dari itu. Ya itu baru diomongin. Kasih kursi belakang boleh. Dengan sampaikan terkait dengan perkembangan operasi pencarian dan penyelamatan pilot, maka hari ini kami tim gabungan baik dari TNI, Polri, BSSN, BIN dan para stakeholder yang lainnya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya mengajak publik untuk kembali tidak terjebak dengan narasi yang dibangun oleh teroris Sebi Sabom. Yang pertama, dia selalu menyampaikan bahwa hentikan operasi militer di Papua. Ini selalu propaganda yang dia bilang. Saya tegaskan, operasi yang kita lakukan adalah operasi smart approach. Adalah kombinasi dari hard approach dan soft approach. Yang kita lakukan semua dalam rangka mendukung penegakan hukum. Dari awal beberapa waktu lalu kita sudah sampaikan kepada para pelaku-pelaku teror untuk segera menyerahkan diri, karena kalau tidak maka akan kami kejar dan kami tangkap. Itu yang pertama. Yang kedua, mengucapkan terima kasih kepada masyarakat di Papua, khususnya wilayah Nduga Kompleks, ya, yang di perbatasan, di perbatasan Kuyawage, perbatasan dengan Puncak, perbatasan dengan Agats, karena mereka sudah semakin berani menyampaikan terkait dengan keberadaan kelompok-kelompok pelaku teror ini. Jadi ini kami apresiasi. Beberapa kali saya sudah sampaikan masalah untuk berani menolak mereka. Di kampung-kampung, di distrik itu ada radio SSB. Gunakan komunikasi itu untuk menghubungi ke para desa. Para pelaku teror ini adalah kelompok-kelompok yang menghambat pembangunan di Papua. Dan kelompok-kelompok yang menghambat pembangunan di Papua ini adalah musuh kita bersama. Karena keberadaan kami, tim gabungan TNI, Polri, BIN, BSSN dan stakeholder lainnya adalah mendukung pembangunan di Papua sesuai dengan perintah Presiden kita Pak Jokowi, wujudkan perdamaian, kedamaian di tanah Papua, dan dukung penuh pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah di Papua. Tunjukkan negara hadir sampai daerah terpencil dan terisolir. Segera menyerahkan diri, mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada masyarakat. Ini saja yang saya sampaikan. Detail nanti di depan kalian banyak sudah yang diambil. Sebagian di barang-barang rampasan milik satuan TNI yang beberapa tahun lalu ada yang tenggelam. Ini ada IAR, ada juga yang dirampas, pelontar granat. Nanti ini yang kita kembalikan pada satuannya.
terkait dengan barang-barang yang kita dapatkan ini. Masih ada lagi beberapa, tapi tidak semua bisa kita ungkap karena operasi masih berjalan. Sekali lagi, saya berharap doa dan dukungan dari seluruh masyarakat untuk tim gabungan agar dapat segera membebaskan pilot dengan selamat. Semua langkah-langkah yang saya sampaikan tadi, langkah smart approach, yaitu kombinasi dari hard approach dan soft approach, akan terus kita lakukan dengan melibatkan stakeholder yang ada. Ini saja, nanti setelah ini dari Pak Era, dari Polri akan menyampaikan lebih detail terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Satuan Tugas TNI Polri yang ada di wilayah Papua. Hal ini tidak terlepas terkait dengan upaya Satuan Tugas dalam berusaha untuk membebaskan pilot yang sampai saat ini sudah kurang lebih 2 bulan. Tim masih melakukan penjejakan dan pencarian. Adapun kendala yang disampaikan, memang kita ketahui bersama bahwa medan di wilayah tugas tersebut adalah pegunungan tertinggi di Indonesia dengan ketinggian yang sangat tinggi, dengan curah hujan dan suhu dan berbagai macam wilayah yang sangat sulit untuk dijangkau. Dari hasil upaya penegakan hukum kita rilis hari ini adalah terkait penangkapan salah satu pasukan dari kelompok Egyanus Koboya yang berinisial YL, ya, diamankan oleh tim pada tanggal 5 April, ya, mengingatkan 5 April 2023 yang bertempat masih di wilayah Kabupaten Duga. Nah, setelah diamankan, baru dilakukan pengembangan, interogasi, dan dilaksanakan pemeriksaan, baru dilaksanakan pengembangan. Setelah dilaksanakan pengembangan, ternyata yang bersangkutan berperan selain pasukan adalah sebagai pengumpul, ya, pengumpul senjata, logistik, ya, baik amunisi, bama dan lain-lain, yang bertugas untuk menjaga markas. Selain daripada itu, yang bersangkutan juga terlibat berbagai macam tindak pidana. Yang pertama adalah pada tahun 2021 terlibat pembakaran Camp Dolorosa. Pada tanggal 2 Februari 2021 terlibat dan aksi kontak tembak bersama personil TNI Yonif Rider 7000 di daerah 700 di daerah Mapenduma. Terus pada tanggal 7 Juni 2022 terlibat dalam penembakan pesawat Sam Air, ya, di Bandara Kenyam, Kabupaten Duga. Pada tanggal 5 Februari 2023 terlibat dalam pengancaman 15 orang pekerja puskesmas di distrik Paro, ya. Hal ini masih keterkaitan dengan kronologis pada saat sebelum terjadi penyanderaan pembakaran pesawat yang terjadi di Paro. Jadi yang bersangkutan terlibat dalam melaksanakan pengancaman pada tanggal 5 Februari 2023 sebelum pesawat tersebut dan pilot disandra. Terus pada tanggal 7 Februari 2023 terlibat aksi pembakaran pesawat dan penyanderaan pilot Susi Air di distrik Paro, ya. Saya ulang lagi, bahwa yang bersangkutan terlibat dalam pembakaran pilot dan penyanderaan, namun tidak ikut rombongan Egyanus untuk menyandra pilot. Terus, ya, sebagian besar ada barang bukti lain semacam HP, penutup kepala. Namun yang paling penting kita sampaikan adalah yang pertama adalah satu pucuk senti panjang, ya, Refran Kal Multi model SOAR FF 000065. Nah, ini ditemukan melalui pengembangan di camp milik saudara Wariambo Andikpo yang disimpan di camp di wilayah Duga. Nah, ini senjatanya, ya, ini senjatanya. Terus salah satu pelontar, ya, pelontar SPG 1A kaliber 40 Pindad yang pada saat itu curi pada tahun 2020
milik Satgas 700 di daerah Kalikindibam. Pelontar tersebut dipegang oleh salah satu kelompok KKB milik Egyanus yang disimpan di camp. Ini pelontarnya. Dan satu pucuk pistol yang memang sudah dipegang sejak tahun 2019. Ada 10 magazen yang diamankan kaliber 556 dan 1 magazen kaliber 762 dan 3 magazen pistol. Adapun amunisi yang diamankan, amunisi kaliber 556 berjumlah 312 ya, kaliber 762 33 butir, kaliber 9x17 4 butir, kaliber 53 mm 19 butir, kaliber 38 mm 13 butir, kaliber 762 x 45 8 butir, kaliber 9 mili 17 butir, 8 butir peluru hampa 5,56, 1 butir kaliber 40. Jadi total amunisi ada 415 butir. Dan untuk amunisi 130 butir adalah milik saudara Yomse sendiri. Jadi ini adalah senjata, amunisi, peralatan ini semua diambil di camp milik Egyanus yang pada saat itu tim gabungan melaksanakan upaya pencarian pilot dan mengamankan melakukan operasi di camp dan mereka semua kabur. Ternyata barang-barang ini menurut orang Yomse disimpan, sehingga dia juga menyampaikan tempat di mana senjata ini disimpan. Maka kita mendatangi kembali tempat tersebut dan mendapatkan semua barang bukti yang sudah kita tampilkan ini. Kita sampaikan penekanan daripada press release ini adalah dengan adanya diamankan barang bukti ini tentunya bisa mengurangi aksi yang akan lebih sporadis daripada kelompok Egyanus, karena berbagai macam, terutama amunisi ya, ada sekitar 400 jenis amunisi, 400 butir amunisi yang kita amankan. Hal ini merupakan pukulan telak bagi kelompok Egyanus. Dan sampai saat ini kondisi Yomse masih kooperatif, dalam sehat juga, sementara kita masih melakukan pengembangan. Demikian yang saya juga aparat semakin dekat sama pilot. Karena ini tim lagi melakukan pencarian, ya, penjejakan. Tentunya banyak kendala yang dihadapi. Rekan-rekan juga sudah tahu bagaimana kondisi medan di Papua, khususnya di wilayah puncak ya, Trikora ya, sehingga kita perlu bertahap karena yang paling utama adalah keselamatan daripada pilot itu sendiri. Terasa cukup ya? Pak Ali, kau pegang satu tuh sih. Pakai ini bang, pakai sarung. Udah. Ulang kemudian. 1, 2, 3. Oke. Cep. Kasih. Terima kasih.